Radar Malam People, balik lagi sama Selma Kirana di Belajar Investasi. Episode kesekian lah ya. Tapi justru di episode kesekian ini aku agak deg-degan nih karena karena tadi barusan dikabarin kalau ternyata narasumbernya yang satu ini luar biasa sekali dengan nama yang cukup panjang. Titelnya banyak nih, dari titelnya aja udah bikin aku ngeri gitu ya. Tapi kita akan kenalan dan saya alhamdulillah banget berkesempatan bersama dengan Bapak Titis Sosrotri Raharjo. Bapak boleh say hi dulu sebelum saya sebutkan gelarnya, ini bikin teman-teman pasti langsung melek. Pak, saya aja langsung melek. Boleh disapa dulu sahabat Radar Malang TV, Bapak. Halo sahabat Radar Malang TV. Ya saya diundang nih sama Mbak Selma nih untuk mengulik dan belajar, ngambil ilmunya dengan gelar sepanjang ini tuh. Bapak berapa tahun sekolahnya ya? Oke, kalian pasti penasaran. Ini aku bacain gelarnya ya, semoga nggak salah ya Pak ya. Bapak Titis Sosrotri Raharjo, SEMM, CRP, CSCCIB, CSA, CES, CRMP, RFC, CDM, CDMP, CPIA. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 gelar. Bentar lagi nambah lagi tuh Mbak. Oh masih ada. Doktor dan SH. S3 ya Pak ya? Saya lagi S3 dan lagi S1 juga. Luar biasa sekali Pak Titis. Terima kasih loh Pak sudah mau mampir ke Malang dan ada di podcast kami gitu. Terima kasih banyak Pak Titis. Pak Titis, sebelum kita mengarah ke tema kita hari ini ya, ini pengembangan dan profesi di pasar modal, saya ingin tahu dulu tentang gelar dulu nih. Sepanjang ini Pak, kulaannya di mana Pak? Ya sebenarnya itu ada mengilhami ya. Jadi selain kita untung di saham ya dengan kode-kode saham 4 huruf, nah saya juga ingin membuat portofolio. Oke. Nah, 30 tahun di pasar modal itulah portofolio saya gitu. Nah, portofolio itu saya sesuaikan sama profesi di pasar modal. Nah, kebetulan di pasar modal itu kan ada 7 fungsi. Nah, makanya saya ambillah tuh gelar-gelar fungsi-fungsi itu. Jadi gelarnya ini adalah mengandung dari 7 fungsi itu tadi. Jadi kalau misalnya teman-teman sahabat Radar Malang mau berprofesi di pasar modal, itu bisa mempelajari teknis itu 7 fungsi. Yang pertama itu macam CRP. Nah, CRP itu risk management itu. Jadi mengelola manajemen risiko di perusahaan efek. Kemudian ada CSC. CSC itu compliance. Nah, ada fungsi kepatuhan di situ. Nah, kemudian di situ ada CES, equity sales. Nah, itu ada fungsi equity sales. Nah, ini sekarang banyak nih di sebenarnya kalau sahabat Radar Malang bisa memahami ini teriaknya digital marketing. Nah, itu CES itu digital marketingnya untuk pasar modal kalau mau ya. Nah, karena selama ini kan kita hanya mengenal WPPE gitu ya. Nah, kita di Propami itu mengemas bagaimana marketing ini melek teknologi, melek digital. Nah, itu ada di CES. Kemudian ada fungsi mengenai akuntansi keuangan dan segala. Nah, itu saya ambil CPIA tuh, professional auditor. Ada CPIA-nya tentang saya. Ini professional auditor. Nah, kemudian udah berapa fungsi itu tadi? Risk 1, 2, 3, 4. Risk management, compliance, sales, akuntansi ya. Nah, ada namanya analis. Nah, ini yang belajar mengenai technical analis, kemudian belajar fundamental. Nah, saya kebetulan ngambil fundamentalnya. Nah, itu CSA. CSA. Nah, untuk digital marketingnya, digitalnya sendiri, IT, saya ngambil S2 tuh, digital. Jadi, ya bolehlah kalau masalah IT mengenai mobil aplikasi ya boleh dah kita tanya. Dan saya belajar walaupun sudah berumur gini, saya bilang ini makanan anak muda. Ya udah, saya kepengen juga supaya anak muda nanti ketika dia tua dia juga tetap belajar kan gitu. Makanya saya ambil tuh magisternya. Kemudian ada custodian sudah masuk di CPIA, marketing sudah. Artinya kalau orang tanya mengenai fungsi di broker di perusahaan efek itu, kalau istilah orang Jakarta bilang palu gada. Apa lu mau gua ada dan gua bisa. Nah saya berharap anak-anak muda digital nih mau nih seperti ini. Itu penjelasan tuh gelar itu. Nah, itu ada juga selain itu karena saya sudah mengambil semuanya, saya pikir wah
saya harus jadi penguji nih. Nah, saya juga jadi asesor di lembaga sertifikasi. Jadi kalau nanti rekan-rekan mau masuk ke dunia pasar modal, kemudian dia mengambil sertifikasi teknis gitu ya ibarat kalau mau mengemudi SIM dulu dah. Nah, sebelum SIM kan belajar sama saya dulu gitu kan. Nah, kita uji di situ. Tadi sebelum kita memulai kita kan sempat ngobrol nih Pak. Bapak sekarang lagi melanjutkan S3. Iya. Dengan gelar sebanyak ini masih mau nambah S3? Insya Allah, karena kalau belajar ini kata orang mengobati pikun ya. Gitu. Jadi selain pikun, orang kan berobat keluar uang. Nah, saya berobat dapat uang gitu. Baik. S3-nya ini tadi kalau nggak salah sosiologi ya Pak ya? Iya. Hampir semua lini ya Pak ya? Bapak pelajari. Maksudnya ini kan menurut saya benar-benar beda banget, loncat-loncat nih Pak. Nah, kok bisa ya Pak? ini lucu nih, bagi sahabat yang mau di pasar modal, rata-rata banyak otodidak gitu ya, nggak tahu teorinya seperti macam saya. Akhirnya saya jadi praktisi toh. Nah, setelah saya pikir-pikir dari praktisi ini teorinya seperti apa sih gitu. Filsafat ilmunya seperti apa sih? Nah, makanya saya ngambil ke ilmu sosiologi. Jadi begitu masuk, akhirnya ada orang bilang gini, teori tanpa praktek mimpi, ya kan? Tapi praktek tanpa teori, ya ngawur. Gitu ya. Akhirnya belajar dari sana ya, Bapak ngambil dua-duanya. Ini praktek teori biar imbang gitu ya Pak. Kemudian saya pikir juga di pasar modal ini rigid sama peraturan. Ya kan? Ini peraturan, saya sebenarnya punya S2 juga, magister hukum juga dari Trisakti gitu. Nah, saya pikir harus punya legal standing ternyata. Nah, untuk legal standing ya harus saya ngambil S1 sebagai dasar. Nggak bisa S2 menjadi pengacara, jadi advokat tuh nggak bisa. Membuat legal opinion tuh nggak bisa. Makanya saya ngambil SH, sarjana hukum S1. Iya, jadi semua lini ya Pak ya. Iya. Tapi balik lagi, ngomongin masalah profesi di pasar modal. Kita tahu bahwa profesinya anak sekarang ya Pak, kalau ditanyain cita-citamu apa sih gitu, udah macem-macem. Kalau dulu cita-cita tertinggi tuh dokter, pilot, udah keren banget ya Pak ya. Kalau sekarang tuh pingin jadi apa? YouTuber, konten kreator. Mungkin beberapa tahun kemudian bakal ada yang aku mau terjun di pasar modal gitu. Sebenarnya profesi pasar modal sendiri itu seperti apa sih Pak? Pasar modal ini menarik. Ya, saya ingat sekali dulu waktu saya S1, ketika belum lulus, saya diajak jalan-jalan ke Bursa Efek waktu itu, masih di Gedung Garuda di Monas. Ketika itu saya bermimpi, saya bilang saya harus di sana. Melihat pialang-pialang lari sana sini, wah kayaknya enak banget gitu. Saya harus di sana. Nah, ketika itulah makanya bagi sahabat yang masih muda, tentukan bahwa kalau memang jadi YouTuber, yakinkan bahwa saya ingin jadi YouTuber atau saya ingin di pasar modal. Nah, sekarang kita cerita pasar modal. Saya mau di sana. Nah, ketika mau di sana, jangan ragu-ragu, harus belajar. Harus lihat kalau gini, saya mau ke Bali. Ya jangan cari jalannya mau ke Medan. Cari jalannya ke Bali gitu. Nah, begitu saya masuk, alhamdulillah begitu syukur, begitu diterima saya ke sebuah sekuritas ya, kebetulan anak perusahaan BUMN, dan di situ saya belajar. Terus dibilang, dan saya jadi akuntansi, tukang catat. Nah, ketika tukang catat itu senior saya bilang, kamu bersyukur di akuntan. Kenapa? Akuntan di pasar di broker itu ibarat orang berdiri di puncak gunung. Jadi semuanya kelihatan. Transaksi-transaksi yang triki-triki, yang trik segala macam kita tahu. Dan alhamdulillah saya belajar di situ. Kemudian dia bilang, kamu jangan lama-lama di sini. Kamu harus punya mimpi besar. Oh ya udah kalau gitu saya ikut. Nah, akhirnya saya disuruh ikut ujian WBPE waktu itu. Nah, alhamdulillah ketika ujian WBPE orang 2-3 kali ujian, saya cukup sekali ujian langsung lulus. Nah, begitu saya lulus, saya menikmati tuh jadi floor trader, dan alhamdulillah kesampean tuh saya di floor. Cuman begitu saya di floor, saya bilang, ini kok kerjanya monoton ya? Gitu ya. Jadi nggak menarik gitu. Akhirnya saya pindah ke perusahaan, saya dijadikan compliance dan risk management. Saya bingung, saya nggak punya kemampuan internal audit, compliance, risk management. Akhirnya saya belajar. Dan menarik juga gitu. Nah, setelah saya hitung-hitung, nah ini bagi semua, kenapa menarik ke pasar modal itu? Pasar modal itu ternyata seperti orang berdiri di puncak gunung. Karena apa? Semua orang naruh uangnya di pasar modal.
Sekarang saya mau tanya coba. Dana pensiun taruh di pasar modal. Asuransi taruh di pasar modal. Perbankan hari ini juga di pasar modal, ya kan? Tapi nggak banyak orang tahu, Mas. Bukan nggak banyak orang tahu, nggak banyak orang sadar ya, Pak ya. Kalau ya kebanyakan orang ada yang sudah sadar kepingin sana, tapi tidak diimbangi dengan bekal ilmu tadi, pengetahuan tadi, bahwa masuk ke dalam sebuah yang beresiko. Nah, otomatis pelajarilah resikonya, pelajarilah behaviornya, kebiasaan-kebiasaannya, sehingga tidak terjerumus. Makanya beberapa teman kemarin kan cerita mengenai ya mohon maaf nih, teman-teman gue tertipu lah, dibohongin lah, segala macam gitu. Nah, kalau saya sih cuma ketawa aja, cuma simpel aja tanya, sebelum masuk ke sana udah belajar belum? Kalau belum dibilang rugi ya wajar, anggaplah itu uang sekolah gitu. Nah, makanya masuk. Nah, inilah makanya pasar modal ini menarik bagi teman-teman anak-anak muda kalau ingin menguasai industri dunia Indonesia lah gitu ya. Pahami pasar modal. Nah, dari pasar modal itu banyak kreasi nanti. Apakah saya mau jadi investor, pure investor, ya? Apakah saya mau jadi pengusahanya, ya, mencari uang di pasar, cari modal di pasar modal, atau memang kita yang mau hanya mengelola. Nah, tinggal pilihan banyak di situ. Inilah hebatnya. Sekarang kalau di industri lain coba. Nggak ada seperti itu. Nah, itulah istimewanya pasar modal. Sehingga kalau nggak menambah ilmu pengetahuan yang seperti tadi saya jelaskan di awal, ya kita cuman dijadikan alat mainan aja. Gitu. Kalah dan telat ya, Pak ya. Telat. Oke. Iya sih memang, Pak. Tadi sempat juga saya sebelumnya mention ke Bapak, kita cerita tadi ya bahwa saya benar-benar dari nol, Pak, nggak ngerti tentang ini. Tapi memang setelah saya melewati 8 episode, ternyata kalau bahkan ada yang waktu itu sempat bilang bahwa kita tuh kadang bisa tahu duluan loh, Mbak. Di dunia mau ada apa itu dari kurs, dari ini, dari pasar modal gitu. Iya juga ya, berarti kuncinya emang di pasar modal gitu ya, Pak. Tapi ngomong-ngomong soal pasar modal sendiri, perkembangan pasar modal di Indonesia sendiri ini seperti apa sih, Pak? Apakah dari dulu awal memang sudah perkembangannya cepat gitu untuk sosialisasinya semuanya sadar gitu, tahu gitu, atau sekarang mengalami penurunan atau malah justru mengalami kenaikan nih semenjak era digital ini? Ya ini memang agak disayangkan ya. Jadi pandangan saya pribadi dan beberapa rekan karena saya ada di perkumpulan profesi itu perkembangan pasar modal ini sebenarnya cepat, tapi tidak diimbangi oleh sumber daya manusianya. Jadi kebanyakan sumber daya manusia kita itu puas dengan apa yang katanya WPPE, wakil perantara pedagang efek, wakil perantara pedagang efek pemasaran, wakil penjamin emisi efek gitu ya. Padahal ini kan hanya wakil. Ketika mereka mau ini banyak macam teman-temannya sama ketika ada pertanyaan, saya pengen jadi pilot. Ya pertanyaannya, kalau mau jadi pilot apakah harus hanya bekerja di perusahaan penerbangan? Kan tidak. Bisa saja ya beli pesawat sendiri dan terbangkan sendiri komersial seperti di luar negeri gitu kan. Nah, jalurnya apakah ikut jadi perkumpulan pilot? Kan enggak juga. Nah, sama macam WPPE tadi, wakil perantara pedagang efek, berarti mewakili perusahaan efek. Ya toh? Nah, pertanyaannya kalau saya mau terjun di pasar modal, tidak kerja di perusahaan efek, apa butuh WPPE? Enggak kan? Nah, paling enggak kalau saya mau jadi analis, ya imbangi kamu dengan yang namanya pengetahuan atau sertifikasi teknis tentang analis. Ya seumpamanya pun mau supaya karena kan kita ini catatan juga nih ya sahabat Radar Malang untuk terjun ke di pasar modal itu aturannya yang harus kita pegang adalah POJK 20 tahun 2018 tentang perizinan. Memang di sana dipersyaratkan untuk terjun ke industri pasar modal wajib punya WPPE. Nah, cuman di situ kan diatur kalau kita bekerja di perusahaan efek. Bagaimana kalau kita tidak kerja di perusahaan efek? Nah, untuk tetap mematuhi peraturan itu, tetap ambil WPPE. WPPE yang sekarang sudah tersertifikasi. Tapi saya tekankan lagi, tolong ambil sertifikasi teknis lain di 7 fungsi itu. Misalkan kita sebagai penasihat investasi, ya ambil kursus-kursus atau training-training mengenai pengelolaan investasi, sehingga kita punya, atau sebagai analis, sehingga apa? Ketika kita terjun, ketika kita ya biasalah kan ngerayu orang supaya investasi kan gitu ya. Kalau saya sih, udah berbuih-buih kayak gitu, saya tanya, dasarnya Anda menawarkan ke saya investasi itu apa? Oh, saya sales, Pak. Saya kalau sales bisa dibuktikan nggak?
Gitu. Jadi ibarat kata gini, orang boleh bilang beli barang berharga. Oh ini asli, oh ini. Tapi saya tanya, ada sertifikasi aslinya nggak? Kan saya tanya. Ya manusia juga begitu. Jadi bagi rekan-rekan, ya sahabat Radar Malang, sehebat apapun kita, kalau tidak ada label sertifikasinya, kita harganya nggak ada. Bener nggak? Benar. Mbak Selma ngasih ke saya nih, Pak, bagus nih tasnya nih, asli nih gitu. Oke, kalau emang asli tunjukkan saya sertifikatnya. Kan begitu kan? Nah, dari itu saya cek, benar nggak nih nomor register segala macam. Sama kita juga begitu. I see. Nah, Ya benar. kalau bisa kita tersandung hukum gitu kan, pasti akan ditanya, apa alasan saudara menawarkan menjadi sales, menawarkan saham segala macam, buka rekening segala macam, kan nggak ada. Nah, kalau kita ada sertifikasi itu ditambah teknis yang lain, otomatis kan nanti kita jelaskan lagi, kita jelaskan di era digital nih ya. Nah, itu kita aman. Artinya apa? Secara peraturan kita sudah memenuhi. Karena saya orang yang berkompeten, berhak menawarkan. Sehingga kalau ada ini ini juga rekan Radar Malang yang menyaksikan ini juga pastikan siarkan semua pihak manapun yang menawarkan investasi, tanyakan dulu perusahaannya di mana. Tercatat nggak atau kontak Propami, bener nih member Propami nggak? Gitu. Ya biar nggak tertipu gitu kan katanya. Biar nggak ikut-ikutan berita masa kini ya Pak, yang penipuan dan segala macam, agak ngeri juga ya Pak ya. Nah, dan pastinya mencoreng rekan-rekan yang memang sudah ahli dan tekun di pasar modal sendiri ya, dengan banyaknya berita-berita seperti itu gitu. Ya karena kan tambahan juga ini, kadang-kadang orang bilang, aduh saham, gue rugi di saham itu. Saya tanya, saham rugi di mana? Iya duit gue habis, pokoknya habis. Ntar dulu, yang namanya investasi di saham itu nggak mungkin habis uang, nggak mungkin nol, ya. Pasti ada sisa, karena apa? Ada underlyingnya, ada sahamnya. Maksud saya bilang, jangan-jangan kamu di forex ya, jangan-jangan kamu di futures ya. Iya itu yang gini-gini indeks ya, iya itu namanya bukan saham, kita bilang itu underlying saham. Kita bilang gitu. Nah pengetahuan itu yang banyak orang miss ya Pak ya. Iya. Jadi memang harus kita bekali itu. Dan apakah itu Pak salah satu alasan kenapa sih rekan-rekan yang ingin terjun di pasar modal tuh minimal harus tahu Propami atau bahkan terjun di Propami gitu Pak? Ya, ini saya jelaskan lagi. Ini penjelasannya maju nih ya. Jadi gini, begitu masuk di era digital, saya bilang ada 7 fungsi tadi itu. Nah, ketika di era digital, pertanyaan saya, 7 fungsi itu bisa nggak dijalankan oleh mesin? Nggak bisa. Fungsi risk management bisa, tinggal di input, parameternya dimasukkan, selesai. Oke. Kemudian compliance-nya, patuhnya, sistemnya dibuat dengan mematuhi semua peraturan, selesai. Nggak perlu compliance, nggak perlu jalanin mesin. Marketing, nah ini yang dibutuhkan. Sehebat apapun dibutuhkan marketing. Contoh, ya kita sebut produk ya, seperti macam Gojek, Tokopedia, termasuk Bukalapak, tetap kan dia butuh sales gitu. Nah, mungkin kita bisa masuk di situ. Nah, ketika masuk ke situ, apa modal kita? WPPE? Nggak bisa. Harus ada plusnya. Nggak bisa berdiri entah itu sendiri CSA, entah itu marketingnya. Nah, sehingga kita tahu bagaimana menawarkan produk pasar modal itu seperti apa. Nah, kemudian mengenai accounting segala macam, mesin. Artinya apa? Sama seperti apa namanya sekarang ini bank digital. Ada satu bank kemarin kan launching kan. Saya kira ini bank seperti apa? Nggak butuh datang apa segala macam. Oh, ternyata bank itu hanya tempat menyimpan. Jadi mendefinisikan fungsi bank sebenarnya. Tempat menyimpan, ya, kemudian dana mengendapnya disalurkan dalam bentuk pinjaman. Sama pasar modal juga seperti itu. Orang buka rekening mau beli saham, salurkan beli saham. Colokin sistemnya ke sistemnya bursa efek sebagai pasar. Selesai. Nah, sekarang kita sebagai apa? Nah, Propami menjebatani, karena asosiasi ini kan harus berharap member itu harus tetap hidup. Ya, nah kita meningkatkan kompetensi, makanya kita undang, ayo jadi anggota Propami yang sudah punya izin ya. Jadi peraturan juga mensyaratkan gitu, bagi yang sudah mendapat izin dari OJK, WPPE, WPPEP, WPEE, penjamin emisi, itu wajib menjadi anggota Propami. Nah nanti ya kita bikin pelatihan-pelatihan. Nah pertanyaannya,
kita udah bayar iuran ke Propami. Biasa kan begitu. Asosiasi kan kita bayar iuran, ya. Kita dapat apa gitu. Nah, pertanyaannya kalau ikut asosiasi nih, sahabat Radar Malang nih, saya sarankan, kalau sudah ikut asosiasi, sudah bayar iuran, itu ibaratnya macam kita arisan. Kalau kita arisan nggak pernah datang, kita rugi nggak pernah ikut makan. Benar nggak? Bayar uang makan tapi kita nggak makan. Benar. Kan? Itu sederhananya banget. Sederhana gitu. Ya. Artinya apa? Harus aktif. Oke, biar dapat banyak. Oh iya, biar dapat banyak. Saya title itu salah satunya juga dari Propami. Pengurus-pengurus yang lama menawarkan ini, saya nggak peduli, pokoknya saya ikut. Pokoknya ada ikut sertifikasi, ikut. Ya, alhamdulillah sekarang ya menuai hasil ya dari portofolio itu. Nah, teman-teman kalau mau dipercaya lagi-lagi tadi itu seperti kita ini kan barang, mohon maaf ini kasar, badan kita kan seperti barang. Kalau kita nggak labelin ya orang mana tahu. Nggak kenal ya, benar. Kita labelin. Nah, label itu bukan dari orang, ya kita sendiri. Oke, luar biasa sekali. Asik kan pasar modal kan. Pasar modal asik. Iya, benar sih Pak. Tadi pembahasan di awal bahwa kita terjun di pasar modal sama dengan ibarat orang lagi naik di puncak, berada di puncak gunung ya. Jadi tahu semuanya di bawah gitu, tahu ada apa kayak gitu ya Pak. Nah, ngomongin soal Propami sendiri. Berarti gimana sih Pak Propami ini dalam menjaga anggotanya kira-kira? Ya, kita berharap member ini sekarang apalagi peraturannya mensyaratkan nggak seperti dulu. Kalau dulu itu dalam sebelum ada POJK 20 2018 ya, itu kalau dia tidak bekerja di perusahaan efek selama 24 bulan berturut-turut, maka izinnya hangus. Oke. Nah, sekarang ini banyak nih teman-teman yang nggak tahu bahwa sekarang itu peraturannya dirubah. Selama Anda memperpanjang izin dan tidak perlu kerja di perusahaan efek, maka izin Anda tetap berlaku. Tidak harus kerja di perusahaan efek gitu ya Pak ya? Nah, kalau kita teman di daerah, misalkan, saya nggak kerja di perusahaan efek, tapi kan punya kompetensi WPPE, ditambah sama risk management mungkin, atau ditambah dengan digital marketingnya, segala macam. Boleh kita memperkenalkan produk-produk pasar modal. Oke. Nah, yang penting dia nggak boleh membuka rekening, kecuali dia nanti nyantol di perusahaan efeknya, ya, sebagai misalnya sales freelance gitu ya, itu boleh. Tapi kalau dia memberi pemahaman tentang pasar modal, kemudian dia membuat grup WA grup, kemudian dia menginformasikan tentang saham, tentang efek-efek apa yang direkomendasikan, tetap disclaimer on-nya jalan, dia boleh. Karena dia pemegang izin WPPE. Jadi boleh mensosialisasikan saja ya Pak ya. Ya karena kan kita kan ini untuk rekan-rekan Radar Malang, jangan pernah berpikir kalau kita terjun di pasar modal harus kerja di perusahaan efek. Karena dengan di era digital ini kan seperti saya bilang tadi, bisa saja 7 fungsi di perusahaan efek itu nanti dikerjakan oleh mesin. Ya, malah kalau dikerjakan oleh mesin, menurut saya ya, otoritas pengawas tuh seneng. Karena kan mesin, kalau mesinnya ngaco, berarti kan ada campur tangan manusia di sana kan. Tinggal gampang nyomotnya. Mesin nggak bisa dibohongin gitu ya. Kan gitu. Kalau sekarang kan banyak intervensi manusia, repot juga laporan. Nah kalau misalnya tinggal sebut parameternya aja. Oke, manajemen risiko parameternya seperti apa? Ini sistem ini udah sesuai dengan peraturannya nggak? Patuh nggak terhadap aturan ini? Jalan. Dan pengawas enak. Seperti macam perbankan sekarang ini kan. Coba kalau dia ngambil uang ke teller. Ya, salah selembar atau 2 lembar. Kan kemungkinannya besar kan? Benar. Kalau semua serba ATM, yang salah kan ATM-nya, benar. Bukan pihak manusia. Nggak bisa kita bilang, oh ini jangan-jangan tellernya yang narik selembar ini ngambil. Ya nggak bisa. Kalau kita ngambil di tellernya mesinnya pasti. Nah, hal seperti itulah ya. Jadi bagi rekan-rekan, jangan puas dengan BPPE, ambil BPPE, terjun di pasar modal tanpa harus kerja di perusahaan efek. Ya karena itu tadi kuenya semakin kecil. Ya, semakin kecil. Yang gandeng ke perusahaan efek ya seperti kalau kita saya sebutlah macam di asuransi ya. Ya udah jadi broker asuransi aja, jadi agen mitra dari perusahaan efek. Gitu. Tuh sejuplik ilmu dari Pak Titis, tapi sebenarnya dalam banget. Saya juga sempat ketamper plak di beberapa sisi. Iya juga ya gitu ya. Malu Pak, karena saya sebagai anak muda jiwa belajarnya itu saya akui memang kurang Pak. Bapak
pingin belajar ini, ada yang nawarin ini, ya aku mau ikut kayak pingin semuanya pokoknya harus bisa gitu ya Pak ya. Oke, cukup ketampar juga ya. Baik. Untuk Pak Titis selanjutnya, tadi kita sempat mention di beberapa hal bahwa ada banyak pengaruh dari digitalisasi sendiri ke pasar modal nih Pak. Mungkin salah satunya kalau saya boleh tanya, adanya sekuritas online nih Pak. Misal sekuritas online ini benar-benar mulai marak nih dan dilirik oleh masyarakat. Kira-kira profesi pasar modal ini akan terganggu atau tamat? Bisa nggak sih Pak sampai tamat gitu? Mungkin. Enggak juga ya. Kita lihat aja ya di Amerika sana. Profesi pasar modal tamat nggak? Enggak sih, masih kan? Ini malah. Ya, tapi mereka beralih. Oke. Yang tadinya menawar door to door, akhirnya mereka kreatif, membuat konten kreatif tadi. Ya, dia pelajarin aturan pasar modalnya, kemudian banyak orang-orang belum paham. Sekarang beginilah, penduduk Indonesia 260 juta, ya, yang baru buka RDN-nya, rekening efek lah ya, itu 8 juta atau taruhlah 9 juta, berarti masih ada 251 juta sekian lagi yang belum, ya. Okay. Kemudian ambillah 10%, artinya ada 25 juta. 25 juta tambah 10%, ketinggian. Oke, kita ambil 1%-nya, 2,5 juta lah gitu. Sementara catatan di Propami, yang member Propami yang sudah mendaftar, itu baru 7.500-an orang. Oke. Besar peluangnya. Dan dengan pandemi ini, kelas masyarakat Indonesia sudah naik kelas. Karena apa? Dengan pandemi 2 tahun, orang tabungannya banyak. Iya juga, karena kemana-mana juga ya Pak. Pertanyaan saya, rekan-rekan mahasiswa yang sudah dapat ilmu pasar modal, kenapa nggak bergerak? Ya, mengedukasi. Ya saya simpel aja kalau mau mengedukasi pasar modal, bilang yang punya uang, tolong bagi uangmu tuh jadi 3 ya. Apa aja 3? 1 uang dapur, yang kedua uang nganggur, yang ketiga uang tempur. Oke. Satu lagi dong Pak. 1 uang dapur. Yang kedua uang nganggur, yang ketiga uang tempur. Uang tempur. Apa nih kalau uang dapur? Tahu lah ya. Uang dapur ya. Kemana ya pokoknya yang pengeluaran bulanan, misalnya saya pengeluaran bulan berapa 5 juta ya jangan diganggu gitu kan. Nah uang nganggur ya, kalau namanya uang nganggur artinya kan bisa jadi uang dapur nantinya. Betul. Ya cari yang safe, deposito, atau belikan saham-saham yang aman. Ya saham-saham saya nggak rekomendasi, nggak boleh sebut produk ya. Saham-saham yang aman lah ya, Blue Chip atau BMN ya. Nah yang likuiditasnya tinggi ya. Nah kemudian uang tempur. Nah uang tempurnya apa? Ya trading tadi yang katanya, mohon maaf nih, quote and quote, ada saham gorengan ya. Ada katanya untuk investasi kemarin katanya repo-repoan. Nah pakai uang tempur nih. Artinya apa? Uang tempur ini kalau rugi juga kita nggak nangis, ibarat uang belajar. Nah sehingga dari sini kita bisa membedakan mana investasi, mana trading. Ya kalau investasi pakai uang nganggur. Ya, nah kalau trading pakai uang tempur, beli pagi, jual sore, ya kan, rugi 5, jadi pakai, masuk lagi manajemen risiko. Banyak orang nggak tahu kalau trading pakai manajemen risiko. Apa artinya? Kita harus tertib. Kalau untung 5% atau 10%, kita take profit. Kalau turun 5%, berarti kita jangan ragu-ragu untuk cut loss. Gitu. Nah kalau kebanyakan karena nggak punya ilmu itu, ya tadi ilmunya nggak ilmu tambahan, ya nggak ada manajemen risikonya gitu. Turun 5%, nanti juga naik lagi. Turun 5%, nanti naik lagi, kan gitu ya. Dia nggak kebayang, dia sudah turun 4 kali selama 5%. Artinya apa? Untuk naik dan untung, berarti harus naik 20%, plus mau untung berapa? Berarti dia harus kebun 40%. Ilmu itu coba tanyain ke anak-anak. Ya kan? Iya juga ya. Ya sekarang gini, kita berharap beli sesuatu kan untuk untung 5%. Harapan kita kan 5% untung kan. Turun 5%, nanti, ya kan? Turun lagi 5%. Nah untuk naik kan berarti kenaikan ada berapa? 10% plus 5%, artinya kita butuh berapa? 15-20% untuk cari untung. Nah ngatrolnya ini kan juga agak susah ya. Nggak mungkin kan? Orang secara harian begitu naiknya 20% aja, 15% atau 20% lah, 20%an itu udah langsung ada apa namanya ada arah kan, gitu ya. Ada auto reject atas kan. Jadi itulah makanya saya bilang jangan hanya WPE-nya saja.
harus ada ilmu lainnya. Seperti itu ya. Mungkin teman-teman ada menjelaskan mengenai technical analysis segala macam. Nah nanti ini juga ada lagi ilmunya ya. Kalau kita mau investasi, jangan pakai technical analysis. Pakailah fundamental analysis. Nah begitu kita trading uang tempur tadi, nah silahkanlah pakai technical. Nah ini juga. Jadi selama ini saya pelajari itu tiap partnya di pasar modal ini memang harus ada ilmunya sebenarnya ya Pak ya. Bisa di logika. Cuman kalau nggak ada yang bukain logikanya juga bumpet Pak. Ya itulah makanya kan saya juga sama teman-teman yang pasar modal selalu ayo belajar karena apa? Orang itu masuk ke tempat kita. Kalau kita nggak nambah knowledge kita, skill kita habis nih sama yang baru-baru ini. Makanya kan kemarin kita lihat ada pom-pom segala macam. Ya itu saya berpikir bahwa karena mereka belum memahami. Nah sementara kita yang dalam masa diam aja, ya kita harus counter dengan apa? Pemahaman. Itu disclaimer-nya nggak on. Dia bukan orang pasar modal, tapi dia investor. Dia suruh beli saham A. Itu artinya apa? Dia menggiring. Biasa begini. Gua beli saham A nih gitu ya. Wah, mau dibawa ke 100 nih dari 50 ke 100 gitu. Itu kalau kita orang pasar modal udah tahu. Lu mau keluar ya. Udah kebaca dan ketebak ya, mapsnya udah ngerti gitu ya. Gitu. Baik, luar biasa sekali Pak Titis. Tidak terasa loh. Ini ternyata kita udah 30 plus. Tapi ternyata benar kata Pak Titis bahwa pasar modal ini hal yang menarik ya. 30 menit 1 jam saya kira belum cukup. Bahkan saya 9 episode aja masih kurang banget nih pengetahuan tentang pasar modal. Kalau mau profesi, saya bilang belajarnya profesi pasar modal. Karena apa? Teman-teman tuh jadi kreatif sekali ya. Saya lihat mereka bikin aplikasi, mereka bikin tools segala macam. Itu bahkan saya kalah manajemen risikonya dari sisi aplikasi. Jadi mereka datang ke saya, Om, ini saya bikin begini. Oh, saya bilang, Om, Mas aja masih muda nih. Gitu. Om, ini gimana? Saya ajarin karena kebetulan saya lama di back office gitu ya. Saya kasih nih, kalau di pasar modal coba kamu pelajarin peraturan 5D3-nya coba dibaca. Itu dalam 1 malam kebaca semua dan udah dibikin. Maka tadi saya bilang, jangan pernah nggak bermimpi suatu saat yang namanya broker itu adalah broker digital online full. Karena 7 fungsi dalam peraturan OJK ya. 57 dan 50 tuh, saya sampai hafal itu. Itu bisa diimplementasikan dalam sebuah sistem dan OJK juga jadi tenang-tenang aja tuh, santai aja, mesin. Nggak ada intervensi manusia yang ngakal-ngakali gitu, gampang ketahuannya. Kalau saya dari OJK saya mengarahkan digitalisasi semuanya. Jadi apa? Manusia kita ini kerja tinggal menghimbau, ayo investasi, yang tadi saya bilang, tadi yang 250 jutaan tadi. Itulah kenapa Indonesia belum maju-maju. Kejawab ya Pak ya? Kejawab di situ. Kalau negara ini mau maju, paling nggak 50% masyarakatnya paham tentang pasar modal. Paling nggak 50% kalau saya berhitung. Karena dengan 50%, taruhlah berarti 50%, dari 250 ada 125 juta. 125 juta satu orang, 1 juta aja. Berarti ada 125 triliun lebih. 1.200 sekian triliun lah. Bisa kita beli itu SpaceX-nya si Elon Musk. Luar sekali sampai luar biasa sekali. Aduh Pak Titis. Ini sebenarnya pembicaraan yang berat loh Pak. Cuman terasa ini kalau sama guru yang tepat kali ya Pak ya. Terasa oh iya kayak gini cara berpikirnya gitu ya Pak ya. Benar kata Pak Titis tadi, ada beberapa catatan yang memang saya notes terutama untuk diri saya sendiri dan mungkin bisa dibagi untuk teman-teman sahabat Radar Malang TV bahwa tentukan mimpimu, ya kan Pak ya, tentukan mimpimu, berani bermimpi gitu, terus kontinuitasnya juga penting. Betul. Konsisten. Dijaga mimpinya, terus tadi kalau kamu punya duit sisain bagi 3. Ini yang paling penting sih, ini ilmu baru tapi oke juga nih, uang dapur, uang nganggur dan juga uang tempur ya Pak ya. Mungkin ada lagi Bapak yang ingin disampaikan atau mungkin ingin mengajak nih rekan-rekan muda juga, teman-teman di luar sana yang mungkin punya cita-cita terjun di pasar modal tapi masih maju mundur gitu. Boleh mungkin disampaikan ke sahabat Radar Malang TV. Sahabat Radar Malang, pesan saya cuma begini, jangan pernah puas bahwa karena kita bisa, karena kita mampu.
tapi buktikan dengan mensertifikasi dirimu. Apalagi pemerintah sekarang ada yang namanya kartu prakerja, ya. Ikutlah di sana, sertifikasi dirimu sehingga kamu menjadi insan yang kompeten. Kompeten itu bisa dinilai dari mana? Karena kita punya knowledge, kita punya skill, dan kita punya attitude. Ya, saya merasa bahwa saya besar dari namanya praktek dulu, teori belakangan. Tapi setelah dalam perjalanan praktek saya bisa, saya harus mensertifikasi agar apa? Attitude saya terbentuk. Nah inilah rekan-rekan sahabat Radar Malang, yang terpenting adalah satu lagi attitude, karena udahlah anak muda ini kalau knowledge, skill udah oke. Nah attitude ini kenapa? Konsisten, kepercayaan orang itu bagaimana sikap kerja kita. Nah itu yang terpenting ya, makanya saya muncul yang namanya yang tadi saya sebut uang dapur, uang nganggur, uang tempur, ya itu tadi dari attitude itu tadi. Jadi silahkan jangan pernah lelah untuk belajar dan mensertifikasi diri dan menjadi insan yang kompeten. Salam Indonesia kompeten. Salam Indonesia kompeten, luar biasa sekali. Boleh tepuk tangan dong teman-teman. Pembicaraan dengan Pak Titis sore kali ini. Saya harap ini nggak cukup sekali ya Pak kita ketemu, karena kayaknya masih banyak yang harus saya ulik dan saya curi nih dari semua dari semua gelarnya Bapak ini masih banyak yang saya curi gitu. Sukses terus Pak untuk S3-nya. Ya, amin. Nanti Bapak kan biasanya ngetes profesor ya. Terus gimana dong Pak S3 ini nanti? Bapak dites profesor tuh gimana ceritanya? Saya ajak ngobrol profesor aja. Katanya kan kalau dokter profesor nggak boleh salah gitu ya. Nggak boleh salah, sama-sama salah. Kita cari salahnya gitu aja. Ya, sharing aja. Iya. Atau mau diajak podcast di sini juga boleh Bapak ya? Monggo silakan. Oke Pak Titis, sehat terus. Terima kasih. Sama-sama. Banyak terima kasih sudah memberikan ilmu yang luar biasa mahal menurut saya, karena berpuluh-puluh tahun Bapak mengumpulkan itu dan dibagi secara cuma-cuma kepada saya. Terima kasih banyak Pak Titis. Semoga teman-teman juga bisa menyerap ilmunya dan saya yakin ini akan bermanfaat untuk rekan-rekan apalagi yang ingin berprofesi di pasar modal. Oke. 3 kunci tadi yang bisa kita ambil dari Pak Titis. Hebatnya Pak Titis adalah yang pertama, seimbang antara knowledge, skill, dan juga attitude. Salma Kirana pamit undur diri, mohon maaf untuk banyak kata yang alfa mungkin. Dan juga Bapak guru saya, silakan Bapak Titis undur diri juga. Sebelum undur diri, saya selaku manusia mohon maaf lahir dan batin. Manusia tempatnya salah ya, kebenaran cuma Tuhan ya. Yang penting kita selalu belajar. Oke, salam sehat ya. Salam Indonesia dan kompeten untuk sahabat Radar Malang. Salam Indonesia kompeten untuk sahabat Radar Malang. Terima kasih Salma Kirana dan juga Pak Titis pamit. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye bye.